Shalom teman-teman sekalian dimanapun kita berada. Kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, memungkiri kebesaran kuasa Tuhan. Dalam bacaan Ayub 11 ayat 1-20. Anjuran Jofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Jofar, orang Naaman. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap baulmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagai daripada kesalahanmu. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau kau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam rumahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Mereka diharapkan, mereka hanyalah menghembuskan nafas. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia yang orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Sesungguhnya mengherankan jika sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka bertanya, bagaimana kita dapat meyakini Tuhan itu benar-benar ada? Padahal setiap hari kita melihat keajaiban-ajaiban alam terjadi di depan mata. Keindahan bunga yang bermekaran di padang, pertumbuhan tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan. Siapa yang berkarya di balik itu? Belum lagi keagungan benda-benda di langit, di angkasa yang begitu menakjubkan. Siapa yang memerintahkan matahari untuk terbit dari kutub ke timur dan memancarkan sinarnya secara penuh pada siang hari, serta bintang-bintang dan rembulan menerangi bumi pada malam hari? Mengapa selalu tepat waktu dan tidak pernah tertukar waktunya?
Siapakah yang mengatur planet-planet sehingga semuanya berjalan dengan teratur tanpa dikendalikan oleh suatu alat yang terlihat oleh mata jasmani? Tuhanlah tentu yang mengatur. Pada bacaan Yeremia 33 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi. Kalau mau jujur, pasti kita akan mengakui bahwa semuanya itu ada yang mengatur dan mengendalikan, yaitu Tuhan. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang akan mendasarkannya, utara dan selatan. Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Mazmur 89 ayat 12-4. Jelas bahwa alam semesta dan semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi telah memperlihatkan keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Adalah sebuah kebodohan jika manusia berusaha untuk memungkiri, meragukan, dan bahkan menolak Tuhan secara mentah-mentah, serta menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena itu, mereka dengan sengaja tak mau taat kepada firman yang telah ditetapkan di dalam Alkitab. Siapakah kita ini sehingga merasa gengsi untuk mengakui bahwa sesungguhnya kita ini penuh dengan keterbatasan dan membutuhkan juru selamat dalam hidup ini? Bapa telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi banyak orang dengan sombong tak mau mengakui, apalagi menerimanya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Masihkah kita tidak percaya kepadanya? Marilah kita percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita.